Perkenalkan, nama saya Putegar Wiguna Putra dengan NIM 20135210001. Nama saya Kristi Gliana Bolon dengan akhiran NIM 02 dari kelompok 2. Saya Nikomang Putri Wulandari dengan NIM 20135210011. Halo, perkenalkan nama saya Niko Mulia Subekti dengan NIM 20135210021. Saya Atia Fauzia Analdi dengan NIM 2013521050. Nama saya Fitri Rizkia Silitonga dengan NIM 201352156. Konservasi hiu dan pari merupakan suatu kegiatan dalam mengatasi urgensi perlindungan terhadap ikan hiu dan ikan pari. Pertumbuhan dan kematangan gonad atau seksual ikan hiu dan ikan pari tergolong lambat yang akan menyebabkan jumlah anakan mereka menjadi relatif rendah. Hal ini akan membuat mereka menjadi sangat rentan akan kepunahan, apalagi ditunjang lagi dengan eksploitasi yang berlebihan. Kegiatan konservasi tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang hampir punah, namun konservasi juga terkait dengan masalah lingkungan secara global. Status konservasi ikan hiu dan pari di alam berdasarkan data IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Dari 156 spesies ikan pari, 10 spesies kategori terancam punah, 3 spesies kategori sangat terancam punah, 21 spesies termasuk hampir terancam punah, kemudian 27 spesies rawan punah, 33 spesies berisiko rendah terancam punah, dan yang paling banyak ada 62 spesies kategori dengan informasi kurang jelas. Sedangkan untuk ikan hiu sendiri, tercatat satu jenis hiu di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai sangat terancam langka, 5 jenis yang termasuk terancam langka, 23 jenis yang termasuk kategori rawan punah, serta 35 jenis hiu yang termasuk dalam kategori hampir terancam. Populasi ikan hiu dan pari di seluruh dunia turun drastis sekitar 70% selama 50 tahun terakhir. Hal ini menjadi tantangan terhadap aspek konservasi hiu dan pari ketika Indonesia menjadi negara dengan penangkapan terbesar di dunia yang jumlahnya mencapai sekitar 12,31% atau sebanyak 88,790 ton per tahun. Nah, terbatasnya informasi ilmiah mengenai sumber daya hiu dan pari di Indonesia sendiri masih menjadi tantangan besar dalam aspek konservasi hiu dan pari. Sementara penyusunan kebijakan konservasi terkait hal tersebut harus memiliki basis kajian ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Indonesia tidak memiliki hal tersebut. Menurut data Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP, jumlah keanekaragaman hayati hiu dan pari di dunia mencapai sekitar 531 jenis, di mana Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 118 jenis di dalamnya. Hiu sebagai puncak rantai makanan rentan akan kepunahan karena memiliki kapasitas produksi yang rendah, frekuensi melahirkannya minim, pertumbuhan lambat, serta memiliki umur yang panjang. Penangkapan yang tidak lestari, penurunan produksi, kerusakan habitat, perubahan lingkungan seperti sampah laut, dan pariwisata yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab faktor ancaman terhadap punahnya hiu dan pari di Indonesia. Jadi, laut kita ini sangat luas, kita perlu kolaborasi dari semua pihak, mulai dari nelayan, petugas, penyuluh, perikanan, mahasiswa, sampai pengelola wisata selam bersama hiu. Adapun strategi pengelolaannya, yang pertama adalah meningkatkan upaya pengumpulan data dan informasi hiu dan pari dalam identifikasi habitat kritis, pemetaan distribusi, dan pengumpulan data biologi serta populasi. Yang kedua, menggunakan format yang seragam dan legal dalam mengumpulkan dan pelaporan data hiu dan pari secara nasional, termasuk sentralisasi data hiu dan pari melalui inisiatif pembentukan kelompok kerja. Yang ketiga, penguatan pengelolaan hiu dan pari di Indonesia melalui mitigasi tangkapan sampingan atau bycatch, atau modifikasi alat tangkap, peraturan perlindungan penuh atau terbatas beberapa spesies hiu dan pari yang terancam punah,
peraturan terkait pendaratan utuh hiu dan pari di lokasi pendaratan, pengaturan ukuran tangkap minimum, dan legislasi serta implementasi rencana aksi nasional. Keempat, dokumentasi data dan informasi yang berbasis ilmiah untuk mendukung pengelolaan hiu pari dalam bentuk buku putih, pembaruan status hiu dan pari termasuk kisah sukses atau success story sebagai pembelajaran bagi pihak yang lebih luas. Dan yang kelima, meningkatkan kolaborasi antar pihak termasuk lembaga adat, pemerintah, penegak hukum dengan meningkatkan kapasitas dan bimbingan teknis di lokasi-lokasi target dengan terus memperhatikan kesetaraan gender. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam secara teratur dalam upaya pencegahan adanya kerusakan dan kemusnahan spesies di alam. Semakin menurunnya kualitas dan kuantitas ikan hiu dan pari menyebabkan perlu adanya upaya pengelolaan dalam mengatasi permasalahan hiu dan pari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun sistem komprehensif di mana masyarakat dioptimalkan perannya sebagai pengawas dan duta laut yang dibekali dengan materi konservasi. Hal ini dapat dibarengi dengan penggunaan media elektronik berupa smartphone dan kamera dalam upaya pengumpulan bukti di lapangan dalam proses penegakan hukum. Sumber informasi tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat melalui pusat informasi yang akan menindaklanjuti melalui proses penegakan hukum dalam upaya penyelamatan spesies ikan hiu dan pari. Hal ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk menghindari penangkapan hiu dan pari secara berlebihan di alam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Quotes dari kami, bumi merupakan satu-satunya rumah kita yang kita miliki. Jadi, tidak ada pilihan lain selain merawatnya. Jagalah bumi kita seperti merawat diri sendiri. Sekian dan terima kasih.